Ramadan datang setiap tahun dan bersamanya datang semangat untuk berbagi. Orang berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan, membagikan paket sembako, donasi, sedekah, dan membantu satu sama lain. Tapi ada satu pertanyaan besar. Sudahkah kita berbagi dengan cinta tanpa melukai hati yang menerima? Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 265, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran yang sangat indah tentang sedekah. Sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 bulir, dan di setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, jangan sampai sedekah itu dirusak oleh sikap kita sendiri, diungkit-ungkit, dipamerkan, atau disertai ucapan yang menyakiti. Inilah pesan Ramadan untuk kita semua. Berbagi dengan cinta, memberi tanpa merendahkan, dan menolong tanpa mengungkit-ungkit. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita keluarkan, tapi seberapa tulus hati kita saat memberikan. Maka, di bulan yang penuh berkah ini, sudahkah sedekah kita menjadi benih pahala? Atau jangan-jangan hanya menjadi cerita tanpa nilai di sisi Allah? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Pengatur acara kita, Ustadz David Halik, serta pemirsa dimanapun Anda berada, satu pantun pembuka dari lubuk hati yang paling dalam untuk semuanya. Menghadapi Ramadan yang sudah diambang pintu. Ya Rob, metik tomat yang ada di taman, buat semur dan soto kaki. Salam hormat dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Kalau udah ngomong rezeki, amin kenceng aja. Ya, sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, enggak bertele-tele karena jamaah juga udah enggak tahan. Mau ngaji. Di belakang saya lihat tuh udah pada berapa kali ganti kaki. Iya, dari duduk sila. Yang belonjor terusin aja nggak apa-apa. Nggak diomelin kok. Baik, tema kita kali ini Ramadan, ya, dimana berbagi dengan cinta tanpa menyakiti. Betul ya Ustaz David? Betul. Dan amanah yang dititipkan ke saya, surah kedua, juz ketiga, ayat 261 dan 262. Ini jamaah Cahaya Hati Indonesia, kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30. Semua-muanya depan apa bagian akhir aja? Akhir. Ya Rob. Yuk kita lihat dulu biar barokah Majelis Cahaya Hati Indonesia ya. Izin saya bacakan dulu ayatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Enggak. Itu masalahnya. Ya karena temanya tadi dipesan Ustaz tafsir ayat. Oke, coba kita lihat dulu artinya. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum akan harta mereka fi sabilillah untuk jalan agama Allah. Nyumbang buat masjid, menyumbang jalan agama Allah. Nyumbang buat pondok pesantren karena hampir rata-rata santri banyak yang pada nggak bayaran. Yang bayaran juga belaga pada lupa bayarannya. Tapi nggak mungkin sama kiainya santri dikasih kelaparan. Betul apa enggak? Nyumbang buat bantuin bukaan puasanya, nyumbang buat panti asuhan, nyumbang untuk pengajian fi sabilillah. Kama salihabba, seperti perumpamaan satu butir. Ambatat, Allahu Akbar, pakai fi'il madi, kata kerja yang berbentuk lampau. Jadi janji yang pasti, begitu nyumbang keluar uang dari transferan, kita transfer ke rekening yayasan, ke rekening buat nyumbang, maka kata janji Allah ambatat, bukan insya Allah, niscaya tumbuh. Apa tumbuhnya? Kama salihabatin ambatat sab'ah. Sab'ah berapa? Wahidun satu isnainin salah satun arbaatun khamsatun sitatun tujuh asaratun 10 masa asaratun 8. Ibu-ibu kepancing Ustaz. Habis 7 langsung 10. Cuman ada di Al-Ittihad asaratun cuma 8. Pantes kalau lagi di Madinah saya kekecoh juga tuh. Keluar dari Masjid Nabawi banyak yang nawarin khomsa real. Orang Al-Ittihad nawar, tuan lah khomsa real kam arba'a rakaat. Yang jualan bingung kok jadi bawa-bawa sholat johor. Oh maksudnya nawar 4 real. Dikasih 4 real nawar lagi salah sarokaat. Dikasih 3 real subuh keluar rokaataini. Dah, saya terusin. Bu, begitu nyumbang janji Allah menjanji muncul 7 tangkai. Kurang 7 tangkai, di setiap tangkai berisi mi'atu habbah. 100. Ya, 100 butir. Itu orang yang kalau sedekah niatnya mau jadi orang kaya. Ustadz boleh? Lah ini ada ayatnya. Berarti boleh? Boleh. Besok mau sedekah ambil kalkulator dulu. Iya. Bu. Boleh nggak? Boleh. Tapi bagus Ustadz. Kalau bicara bagus jangan pede dulu. Karena di situ penghubungnya ada wawu haliyah. Ini kalau kita ngaji nahu namanya wawu haliyah. Nerjemahinnya bukan dan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Pembanding, istidrok namanya. Kalau kita ngaji ya ilmu tafsir, sedangkan kalau yang tadi ngarepin dibales jadi nyumbang pengen jadi orang kaya, boleh. Ada anak minta tolong ibunya, nah beliin ibu sesuatu di minimarket, mau dia tapi nyeletuk, mah
ada upahnya enggak? Bu, ada anak yang begitu ada nggak tuh? Marah nggak kita? Enggak, emang begitu udah karakternya. Kalau dia ini walaupun tuaan mau disuruh tapi nanya ada upahnya enggak? Itu kelompok pertama. Lihat kelompok yang kedua. Wallahu, sedangkan Gusti Allah yudhaifu, berhak melipat gandakan. Karena 700 kali lipat buat Allah kecil. Kecil. Buat orang yang gimana? Buat hamba yang gimana? Lihat hamba pilihan. Hamba-hamba pilihan. Liman kepada orang yasha'u, yang ia kehendaki. Bocah nomor 2. Umur mudaan. Tapi dilihat maknya. Pulang ngaji di Cahaya Indonesia. Kayaknya lapar dan haus. Diambil kunci motornya, dia berangkat. Dia tahu kesukaan emaknya, emang suka makan bakso. Dia tahu emaknya kesukaan minum es kelapa. Dia beli, bayar pakai duitnya sendiri. Emaknya lagi lapar dan haus, kelar dibayar, ayam pitik dimakan tikus, dibawa ke loteng, ada plastik, dia bungkus, dia tenteng. Iya. Kan yang nggak bisa ngalahin pantun saya itu redaksi itu juga nggak ada bisa ngelawan udah. Kalau ada pantun saya nggak ketemu gitu, balikin saya belajar lagi. Singkat kata, datang nih bocah, mak laparnya, iya. Mak aus ya, iya. Nih udah adek beliin, ada bakso kesukaan mak, ada minumannya, silakan. Tong, duit siapa? Udah mak makan aja. Lebih resep yang mana? Anak yang pertama minta upah, apa anak yang kedua? Nah, yang terhebat yang ini. Yang kalau sedekah, yang kalau ibadah bukan ngarepin pahala. Tapi semata-mata karena Allah. Kenapa Ustaz? Yuk kita perluas bahasannya. Satu hadis sahih saya bacakan ya. Di mana Kanjeng Nabi Jibril yang menyaksikan urusan berbagi di bulan suci Ramadan. Ini hadis khusus Ramadan. Pala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursala. Adanya baginda Rasul kalau udah urusan berbagi, apalagi di bulan suci Ramadan, lebih dahsyatan kedermawanan Nabi ketimbang cepatnya angin yang berhembus. Allahu Akbar. Bu, ya, Ibu, ya. Semoga ya di mana di Ramadan besok nih Allah panjangin umur kita, amin. Sehatkan jasmani rohani kita, amin. Rezekinya Allah mudahkan sehingga amin. Selalu saban harinya bisa menjadi tangan yang di atas. Amin. Saya tutup untuk tausiah di segmen awal ini, kain ihram dibawa dari Mekah. Cakep. Bekas dipakai keliling-keliling Ka'bah. Cakep. Gak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Amin. Cocok? Cok, gali, cok, galaga, cok. Cocok. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Bu. Jawab kenapa? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, Ramadan sebentar lagi. Udah siap belum masuk bulan Ramadan? Insya Allah. Puasanya udah mulai? Udah mulai dari bulan Sya'ban ya. Karena bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Bulan memetiknya di bulan Ramadan. Semoga kita semua masuk bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Baik, tema kita kali ini adalah Ramadan berbagi dengan cinta tanpa menyakiti. Tadi sudah dibahas kajian tafsir kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 261. Bicara mengenai orang-orang yang bersedekah, itu pahalanya apa? Pahalanya luar biasa. Dikasih sebuah permisalan di sana. Nah, bagi ibu-ibu atau juga, oh ada anak-anak juga di sini semuanya. Assalamualaikum.
Banyak banget ini anak-anak juga ya. Yang mau nanya silakan. Sehubungan dengan tema kita yaitu Ramadan berbagi dengan cinta tanpa menyakiti. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Ya, Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fatma dari Bogor. Ya, Bu Fatma, silakan. Mau bertanya, Silakan Ibu. bagaimana kita bisa istiqomah dalam berinfak, sementara ekonomi kita dalam kesulitan? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Ya, ya tadi bagaimana bisa istiqomah dalam berinfak, sedangkan ekonomi kita aja ya belum tentu baik-baik saja setiap harinya, begitu ya Bu ya Baik. kira-kira. Silakan Ustaz. pertama boleh utarakan kata cakepnya boleh? Saya mau mantun boleh? Minum jamu ke Pondok Indah Cakep, bersama tamu dari Malaka. cakep. Dengan ilmu hidup jadi muda, tanpa ilmu hidup celaka. Cocok ya? Cocok. Dah, ilmu yang pertama, bagaimana bisa kita istiqomah walaupun kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Bu, itu memang ujian hidup. Saya rasa bukan hanya ibu doang yang punya perasaan gitu. Betul apa enggak? Betul. Ya, tapi tetap kalau mau mengedepankan iman dan ilmu, ada barometer yang dijanjikan sama Quran. Satu jawaban saya, surat ketiga, juz ketiga, ayat 134. Tujuan orang puasa adalah la'allakum Takut. dan praktek tatakun diuraikan di situ. Apa bunyinya? Alladzina yunfikuna bisarroi waddarroi wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 134. Ibu yang nulis ketinggalan? Di belakang tuh. Kan nulis ketinggalan enggak? Ya, ini bengong lagi ditanya. Ya, Ali Imran ayat berapa tadi? Itu ayatnya. Orang-orang yang dimana katanya takwa, dia tetap berinfak baik dalam kondisi sarro, nyaman, aman, habis gajian. Waddarro, walaupun dalam kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Kenapa Ustadz? Karena jujur, sedekah jangan nungguin kaya. Tapi sedekah berapapun yang kita ada. Gusti Allah nggak pernah masang tarif buat sedekah. Ya, hanya Ustadz saya yang di Tangerang aja yang sedekahnya pakai tarif. Iya, kurang jelas. Ustadz Yusuf Mansur, tuh saya jelasin. Ya, nggak apa-apa, namanya besti. Oke, tuh Allah nggak pernah masang tarif. Nah kemudian, jadi gitu ya Bu ya, jangan sedekah nungguin kaya, jangan. Tapi apapun yang kita ada, ini buat ini pisiskan dikit. Yang kedua, Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi dalam kitab hadisnya yang masyhur namanya Riyadus Sholihin. Ini saya ngomong buat saya dan buat kita. Dan hari ini kalau belum, tolong diamalkan. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Allah. Ini hadis sahih. Kata Kanjeng Nabi, tidak pernah absen, tidak pernah bolong, tidak pernah bolos. Terkumandang azan subuh di Masjid Al-Ittihad, udah nongkrong dua malaikat di depan pintu rumah kita. Saban hari. Nggak paham? Every day. Understand? Setiap hari. Dari mulai azan apa? Subuh. Setiap dari mulai azan apa? Subuh. Ntar bilang asar lagi. Subuh. Dua malaikat nongkrong udah. Apa tugas malaikat ini diutus oleh Allah ke depan pintu rumah kita? Ngedoain kita.
Ternyata begitu habis subuhan berjamaah di Al-Ittihad, ibu nyemplungin tuh uang 500 perak. Langsung dapat doa yang pertama. Ya Allah, berikan kepada hamba yang gerang impak ini ganti rugi yang berlimpah ruah. Tapi kalau yang pelit padahal punya, doanya bukan begitu. Gimana, ya, Ustaz? Terakhir, ya Allah tolong berikan malapetaka buat orang yang pelit ini. Allah. Dah begitu. Baik, Masya Jadi Allah. yang mana silakan dah. Ya. Nah. Jadi kalau udah begitu, walaupun ini nggak akan tetap ada, sisihkan. Iya. Baik Ustaz, terima kasih banyak Bu. Nggak ada istilah orang miskin karena sedekah. Nggak ada istilah orang miskin karena infak. Hatta duit kita terbatas. Bahkan tadi disampaikan oleh Ustadz di surah Ali Imran dikatakan ya, orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah pertama dia mau berinfak dalam lapang dan sempit. Terus dia mampu menahan amarahnya. Yang terakhir dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bulan Ramadan Bu. Bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Yuk kita berlomba-lomba memperbaiki diri kita. Insya Allah lapang sempit tetap sedekah ya Bu ya. Tetap sedekah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Kita akan gali lebih dalam. Bagaimana dengan orang-orang yang bersedekah tapi dalam hatinya ngomel, ngedumel, ada perasaan takut, khawatir. Atau sambil ngebantuin misalnya. Nih gue bantuin, jangan minta lagi loh. Nah kayak gitu gimana? Pahalanya dapat gak? Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.